Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harini Rifka dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan semester 3 dari Universitas Islam Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Nah, di sini saya ingin menjelaskan modul tentang meyakini hari akhir. Nah, di sini saya akan menjelaskan hari akhir ini dengan media pembelajaran berbentuk autoplay. Nah, langsung saja kita pergi ke menu utama. Nah, di sini saya akan membahas tentang beberapa hal, yang dimana yang pertama ada tentang pendahuluan, kompetensi, materi, pustaka, pengembang. Nah, di sini langsung saja masuk kepada pendahuluan. Nah, jadi hari akhir itu apa sih? Jadi hari akhir merupakan sebuah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya, hingga seluruh makhluk hidup di dalamnya pun akan ikut binasa. Nah, beriman dan meyakini hari akhir atau akan adanya hari akhir itu merupakan rukun iman yang kelima, di mana hari akhir itu ditandai dengan bunyinya trompet sangkakala yang dilakukan oleh malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana kiamat ini atau hari akhir ini tidak ada seorang pun yang tahu kapan terjadinya kiamat, yaitu selain hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung kepada kompetensi. Nah, di sini kompetensi yang akan saya bahas ada 3, di mana yang pertama adalah tentang standar kompetensi, kompetensi dasar, dan juga indikator. Langsung kepada standar kompetensi. Nah, saya melakukan pembelajaran ini untuk meningkatkan keimanan peserta didik kepada hari akhir. Lalu yang kedua ada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar saya yang pertama adalah siswa dapat memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap diri peserta didik, alam sekitar, dan juga makhluk ciptaannya. Lalu yang kedua, menyajikan dalil nakli yang menjelaskan tentang gambaran kejadian hari akhir. Lalu yang ketiga tentang indikator. Nah, indikator di sini yang pertama, saya ingin siswa dapat menjelaskan pengertian hari akhir. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian dalil nakli dan juga dalil akli. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan perbedaan kiamat sugro dan kiamat kubro. Yang keempat atau yang terakhir, siswa dapat menjelaskan perbedaan tanda kiamat kecil dan juga tanda kiamat besar. Baik, langsung ke materi. Yang pertama, di sini saya membahas tentang 4 pokok pembahasan, yang dimana yang pertama itu pengertian hari akhir, yang kedua dalil nakli dan akli tentang hari akhir, yang ketiga perbedaan kiamat sugro dan kubro, dan yang terakhir yang keempat adalah tanda-tanda datangnya hari kiamat. Yang langsung saja kepada materi yang pertama, pengertian hari akhir. Nah, jadi hari akhir itu apa sih? Nah, jadi hari akhir tadi sudah saya jelaskan di dalam pendahuluan sebelumnya, bahwa hari akhir merupakan hari hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya, yang diawali dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil dan dilanjutkan dengan kehidupan baru, yaitu alam akhirat. Nah, beriman kepada hari akhir berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa seluruh alam semesta termasuk dunia dan juga seisinya akan mengalami kehancuran. Nah, jadi iman kepada hari akhir ini juga termasuk rukun iman yang kelima. Nah, kita sebagai umat Islam atau muslim wajib nih mempercayai terjadinya hari kiamat. Nah, karena kelak manusia akan dibangkitkan kembali dari kubur untuk menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung kepada materi yang kedua tentang dalil nakli dan akli tentang hari akhir. Nah, jadi dalil nakli adalah dasar untuk menguatkan terjadinya hari kiamat berdasarkan Al-Quran dan juga hadis. Nah, dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi, wa anna sa'ata atiyatul la rabba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur, yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Quran surah Al-Hajj ayat 7. Nah, sedangkan dalil akli merupakan alasan atau petunjuk yang menguatkan sesuatu berdasarkan akal manusia dan dapat dibuktikan secara alamiah.
Nah, jadi dalil akli ini dapat digunakan untuk mempertegas dalil nakli tadi yang jelas kebenaran. Lalu selanjutnya, materi yang ketiga, perbedaan kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, kiamat sugro itu apa sih? Nah, kiamat sugro itu merupakan atau sering disebut kiamat kecil, merupakan peristiwa terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya mati seseorang karena sakit, kecelakaan, musibah banjir, tanah longsor, tsunami, gempa bumi, dan berbagai musibah atau cobaan lainnya. Nah, di dalam dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wasyamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Nah, sedangkan kiamat kubro atau sering dikatakan sebagai kiamat besar yaitu suatu proses atau suatu kejadian yang berakhirnya seluruh kehidupan makhluk secara serempak bersamaan dengan hancurnya seluruh alam semesta. Nah, kejadian mengenai hari kiamat itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat yang dimana diantaranya yaitu Quran surah Al-Qari'ah ayat 4 dan 5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Shadaqallahul azim. Yang artinya, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, di dalam surah ini dijelaskan bahwa pada hari kiamat itu manusia itu berterbangan layaknya laron dan gunung-gunung itu seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Wah, sungguh ngeri kan ya. Kita mendengarkan dari surah saja tentang arti atau dijelaskan tentang proses kiamat kiamat kubro ini itu benar-benar luar biasa kalau kita bayangkan, apalagi kalau misalnya kita melihat langsung. Allahu Akbar. Lalu ke materi yang terakhir tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat. Nah, tanda-tanda datang kiamat di sini saya membagikan menjadi dua. Yang pertama tentang tanda kiamat kecil. Nah, diantaranya yang pertama, Baitul Maqdis dikuasai oleh umat Islam. Yang kedua, banyaknya terjadi pembunuhan di mana-mana. Yang ketiga, banyaknya terjadi atau timbulnya fitnah. Yang keempat, merebaknya perzinahan. Yang kelima, jumlah kaum wanita lebih banyak daripada kaum pria. Yang keenam, banyak perempuan yang menyerupai laki-laki. Begitupun sebaliknya, laki-laki menyerupai seorang perempuan. Yang ketujuh, banyak berdirinya masjid yang megah, sementara yang beribadah itu hanya sedikit, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, tanda-tanda kiamat besar, di mana yang pertama, terbitnya matahari dari sebelah barat dan terbenam di sebelah timur. Yang kedua, munculnya binatang yang dapat berbicara dengan manusia. Yang ketiga, munculnya Dajjal atau makhluk yang bermata satu. Yang keempat, datangnya Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Yang kelima, hilang dan lenyapnya Al-Quran yang berupa mushaf dan yang berupa hafalan di dalam hati seseorang. Yang keenam, turunnya Nabi Isa Al-Masih. Dan yang terakhir, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, di sini pokok pembahasan saya sudah bahas semua. Setelahnya para peserta didik nanti akan melakukan evaluasi, di mana di sini saya sudah buat beberapa pertanyaan, di mana nanti peserta didik menjelaskan kembali atau mengulas kembali tentang pembahasan yang sudah saya bahas sebelumnya. Lalu di sini saya juga
menampilkan jawaban. Nah, di sini ada jawaban dari pertanyaan-pertanyaan atau soal yang sudah atau evaluasi yang sudah saya buat tadi. Nah, langsung masuk kepada pustaka. Nah, di mana saya mengambil materi ini dari buku tentang Meyakini Hari Akhir oleh Ibu Lina Herlina dan juga Ida Faridiah. Lalu di sini ada pengembang atau profil saya. Jadi di sini tadi sudah saya sebutkan ya tentang nama saya, yaitu nama saya Harini Rifka. Saya lahir di Batuah pada tanggal 17 Oktober 2002. Nah, alamat saya itu di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 19, Desa Batuah, Kecamatan Wajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Nah, saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dari kampus Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Nah, di mana riwayat pendidikan saya? Yang pertama adalah saya pernah bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah Darul Dahwa wal Irsyad di Tanimaju atau di dekat rumah saya. Lalu ada jenjang kedua yaitu sekolah menengah pertama negeri 2 Loajanan dan jenjang ketiga sekolah menengah atas negeri 1 Loajanan. Nah, di sini ada email saya rifkaarini@gmail.com dan juga nomor HP saya sudah tertera. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi atau hal yang sudah saya jelaskan dapat teman-teman terima dan dapat teman-teman pahami dengan baik. Mungkin kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.